Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Stella Narista Ajibatu dengan NIM B3012417. Pada video kali ini akan melakukan review terhadap buku pengantar arkeologi babnya yang pertama yang berjudul Ruang Lingkup Ilmu Arkeologi. Pada bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar arkeologi sebagai suatu disiplin ilmu. Arkeologi dipahami sebagai studi tentang kebudayaan manusia masa lampau melalui peninggalan, yaitu artefak, ekofak, dan fitur, dengan tujuan menyusun kembali peristiwa yang terjadi dan menjelaskan maknanya. Arkeologi sendiri dipandang sebagai ilmu yang dinamis, karena meskipun mengkaji masa lalu, data yang ditinggalkan manusia masih banyak yang belum terungkap. Arkeologi memiliki kedekatan dengan sejarah, namun keduanya berbeda dari segi sumber data. Sejarah lebih banyak menggunakan catatan tertulis, sedangkan arkeologi bergantung pada data fisik seperti benda, fosil, monumen, dan prasasti. Karena itu, arkeologi sering menjadi tumpuan penting dalam penelitian sejarah, terutama untuk periode prasejarah yang tidak memiliki catatan tertulis. Dalam perkembangannya, arkeologi tidak hanya mempelajari masa lalu, tetapi juga kehidupan masa kini melalui kajian modern material culture, yang fokus utamanya adalah memahami hubungan antar benda, budaya, dengan perilaku manusia sepanjang waktu. Para ahli memberikan definisi berbeda. Misalnya, Paul Bang menyebutkan arkeologi sebagai kajian yang sistematik tentang masa lampau berdasarkan budaya kebendaan. Sementara Graham Clark menekankan arkeologi sebagai studi terhadap benda purba untuk membentuk suatu sejarah. Dari berbagai pandangan itu dapat disimpulkan bahwa arkeologi adalah ilmu sosial yang menggunakan metode khusus untuk merekonstruksi kebudayaan masa lalu. Kajian arkeologi meliputi artefak atau benda buatan manusia, misalnya perkakas, dan ekofak atau unsur alam yang dimanfaatkan seperti tulang belulang hewan atau sisa tumbuhan, serta fitur atau struktur atau sisa bangunan yang tidak bisa dipindahkan. Yang keempat, ada situs, itu lokasi ditemukan peninggalan. Dan yang kelima yaitu kawasan arkeologis, yaitu wilayah yang kaya akan peninggalan. Data-data ini menjadi dasar untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan manusia. Tujuan arkeologi sendiri adalah merekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup manusia masa lampau, serta proses perubahan budaya. Dalam masyarakat yang modern, data arkeologi tidak hanya penting bagi penelitian ilmiah, tetapi juga memiliki fungsi yang praktis atau pemanfaatan langsung. Fungsi religius, hubungan dengan kepercayaan dan sakralitas. Yang ketiga itu fungsi tradisi, di mana penguatan identitas budaya. Yang keempat ada fungsi ekonomis sebagai daya tarik wisata atau komoditas, dan yang terakhir ada fungsi rekreatif, itu pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa arkeologi adalah ilmu yang luas ruang lingkupnya, berperan penting dalam memahami sejarah
budaya manusia dan memiliki relevansi praktis dalam kehidupan manusia, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya saat ini. Mungkin itu yang dapat saya review pada bab pertama buku pengantar arkeologi. Sekian dan terima kasih.